Hai semuanya, aku Jane Doe, proxy dari Associative Pen. Di dunia New Eridu, tugasku adalah menganalisis situasi dan membuat strategi yang solid untuk menghadapi Hollows. Tapi tahu tidak, skill yang sama juga sangat kalian butuhkan di dunia nyata, terutama untuk menyusun pendapat yang kuat lewat argumentative text. Di video ini kita akan bahas tuntas seperti apa itu argumentative text, strukturnya, ciri bahasanya, plus contohnya. Siap? Ayo kita mulai. Pertama, apa sih argumentative text itu? Secara sederhana, ini adalah jenis teks yang kalian tulis untuk meyakinkan orang lain agar setuju dengan pendapat, keyakinan, atau sudut pandang kalian. Tujuannya bukan sekadar memberi informasi, tapi untuk mempengaruhi. Bayangkan kalian ingin meyakinkan teman sekelas untuk setuju bahwa pembelajaran daring lebih efektif jika didukung fasilitas memadai. Kalian tidak bisa hanya bilang, aku rasa ini benar. Kalian butuh argumen yang kuat, data, dan alasan yang logis. Nah, itulah tugas dari argumentative text. Agar argumen kalian terstruktur dan mudah diikuti, ikuti framework yang sudah terbukti ini. Ini seperti misi kita di New Eridu, butuh rencana yang jelas. Di bagian ini, kalian perkenalkan topik dan yang paling penting, kalian harus menyatakan thesis statement. Thesis statement adalah inti dari pendapat kalian, pokok argumen yang akan kalian pertahankan. Contoh, penerapan sistem zonasi dalam PPDB memiliki lebih banyak dampak positif daripada negatif bagi pemerataan pendidikan. Ini adalah badan dari teks kalian. Kemukakan alasan-alasan kuat mendukung thesis statement. Setiap alasan sebaiknya ada dalam paragraf sendiri, dilengkapi dengan bukti, data, atau contoh. Misalnya, argumen pertama tentang pemerataan akses pendidikan. Ini bagian yang sering dilupakan, tapi justru membuat argumen kalian sangat kuat. Kalian mengakui sudut pandang yang berlawanan, lalu menjatuhkannya dengan argumen balasan, rebuttal. Contoh, memang ada kekhawatiran sistem zonasi menurunkan kualitas sekolah favorit. Namun, kekhawatiran ini dapat diatasi dengan program mentoring antar sekolah. Lihat, kalian menunjukkan bahwa kalian sudah mempertimbangkan semua sisi. Tutup dengan menyimpulkan kembali argumen utama dan mempertegas thesis statement. Berikan penilaian kuat buat yang melihat dan garis bagi pembaca. Sekarang, senjata rahasianya. Language features. Bahasa seperti apa yang membuat argumen kita meyakinkan? Gunakan kata-kata yang membujuk. Contoh sudah seharusnya kita tidak dapat disangkal lagi bahwa sudah jelas bahwa. Dukung dengan alasan logis, data, dan fakta. Ini tulang punggung argumen. Contoh, berdasarkan data BPS 2023, partisipasi pendidikan di daerah tertinggal meningkat 15% setelah penerapan zonasi. Sentuh perasaan pembaca. Contoh, bayangkan masa depan anak-anak di pelosok yang akhirnya mendapat kesempatan belajar setara. Tunjukkan bahwa kalian kredibel dan beretika. Gunakan referensi yang dapat dipercaya dan tunjukkan fairness dengan mengakui counter-argument. Contoh, banyak pakar pendidikan seperti Profesor Bambang mendukung langkah ini. Pertahankan nada yang formal, persuasif, dan serius. Hindari bahasa gaul atau emosional yang berlebihan. Kata penghubung ini membuat alur argumen kalian lancar. Contoh, sistem ini berhasil meningkatkan pemerataan. However, tantangannya adalah, therefore diperlukan solusi tambahan. Nah, biar lebih jelas, ini contoh singkatnya tentang topik yang relevan buat kalian. Dalam dunia pendidikan modern, kolaborasi sering digalakkan. Namun, efektivitasnya masih diperdebatkan. Thesis statement saya adalah bahwa tugas kelompok, jika dikelola dengan baik, lebih efektif dalam mengembangkan keterampilan abad ke-21 daripada tugas individu. Pertama, tugas kelompok melatih kemampuan kolaborasi dan komunikasi, yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Kedua, proses diskusi dalam kelompok, memungkinkan pertukaran ide yang memperkaya pemahaman setiap anggota. Memang, sering muncul kekhawatiran tentang anggota yang tidak berkontribusi Friday. However, masalah ini dapat diminimalisir dengan pembagian tugas yang jelas dan penilaian individu di samping penilaian kelompok. Dengan demikian, meskipun memiliki tantangan, manfaat tugas kelompok dalam membentuk keterampilan sosial dan kognitif siswa jauh lebih besar. Oleh karena itu, guru disarankan untuk terus menerapkan dan menyempurnakan model tugas kelompok. Strukturnya jelas dan bahasa yang digunakan persuasif namun logis. Jadi squad, itu dia senjata ampuh kalian untuk membuat argumentative text. Ingat polanya. Introduction, arguments, counter-argument, and rebuttal, conclusion. Dan jangan lupa perkuat dengan language features yang sudah kita bahas. Kemampuan ini tidak hanya untuk nilai ujian, tapi untuk kehidupan kalian nanti.
saat presentasi, debat, atau bahkan meyakinkan orang tua untuk mendukung pilihan kuliah kalian. Terima kasih sudah menyimak. Semangat berlatih. Remember, a strong argument is your ultimate weapon. Jane Doe, signing off.